Materi keempat dan kelima, prinsip berkarya seni rupa. Mari kita mengulangi kembali materi mengenai prinsip berkarya seni rupa bersama saya, Ibu Jenny Mangeka. Tujuan yang ingin dicapai dari materi ini adalah siswa dapat memahami prinsip penyusunan dalam seni rupa. Kemudian mampu mengidentifikasi berbagai jenis prinsip penyusunan dari unsur-unsur seni rupa. Dan yang ketiga, mampu mengidentifikasi cara, metode, atau teknik terkait prinsip penyusunan unsur-unsur seni rupa. Dan yang terakhir, siswa mampu berkarya seni rupa 2 dimensi dengan menerapkan prinsip penyusunan unsur seni rupa. Dalam berkarya seni rupa, ada beberapa prinsip yang perlu kalian ketahui. Prinsip ini bertujuan untuk membuat karya nampak lebih menarik dan tidak membosankan. Penyusunan dalam seni rupa biasa disebut komposisi atau tata rupa, yaitu pengaturan unsur-unsur rupa atau visual seperti garis, bentuk, warna, dan tekstur pada suatu ruang atau bidang. Penyusunan atau pengkomposisian dalam berkarya seni rupa dilakukan untuk mewujudkan karya yang unsur-unsurnya memiliki kesatuan harmonis. Di dalam melakukan penyusunan, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesatuan harmonis, antara lain kesatuan, keseimbangan, proporsi, irama, pusat perhatian, dan kontras. Istilah kesatuan bermakna adanya ciri kesamaan dari unsur yang membentuk suatu wujud atau karya. Sebuah karya yang tidak memiliki kesatuan atau unsur-unsurnya tidak saling mendukung akan tampak kacau sehingga tidak menarik dipandang. Ada beberapa macam kesatuan yang dapat ditampilkan pada sebuah karya seni rupa, yaitu adanya kesatuan ide, artinya terwujud sebuah karya seni rupa berdasarkan dari sebuah ide atau gagasan bagi penciptanya. Ada juga kesatuan gaya, yang artinya sebuah karya seni rupa tidak menampilkan bermacam-macam gaya. Dan kesatuan bentuk, artinya unsur-unsur rupa yang meliputi titik, garis, bidang, warna, tekstur, dan ruang yang tampil dalam sebuah karya seni rupa tampak sebagai kumpulan unit yang utuh dan saling mendukung, sehingga menimbulkan kesan menyatu pada karya seni tersebut. Berikut ini contoh dari prinsip kesatuan. Yang pertama, lukisan berjudul Zebra. Ini memperlihatkan kesatuan dari kesamaan karakter bentuk, walaupun dengan warna yang berbeda-beda. Yang kedua, ada kesatuan yang tercipta dari garis kontur yang berwarna hitam sebagai pengikat antara berbagai bidang yang beraneka warna. Nanti kalian bisa coba cari lagi contoh lainnya, oke? Prinsip yang kedua yaitu keseimbangan. Keseimbangan atau balance dalam bahasa Inggris diartikan sebagai pembagian yang sama berat. Pada karya seni rupa, keseimbangan diartikan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan bahwa semua bagian atau unsur yang membentuk sebuah karya tidak ada yang saling membebani. Keseimbangan pada karya seni rupa tidak dapat diukur, tapi dapat dirasakan. Keseimbangan stabil dan tenang biasa disebut keseimbangan formal atau simetris. Gambar yang pertama adalah contoh keseimbangan simetris secara memusat. Bentuk, ukuran, dan warna antara semua sisi sama. Gambar yang kedua menunjukkan keseimbangan antara sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri. Sedangkan keseimbangan dinamik dan bergelora biasa disebut keseimbangan semu atau asimetri. Merupakan kebalikan dari keseimbangan simetris tanpa perataan secara matematis. Tidak ada pusat yang jelas. Setiap unsur desain yang
gunakan tidak sama jenis, ukuran, warna, dan posisinya bila dilipat atau dipantulkan secara imajiner dengan berbagai poros, baik bila dilihat secara horizontal, vertikal, maupun secara memusat. Setiap unsur pada elemen tampak acak, tidak mengikuti pola atau sistematika apapun, tetapi tetap terkesan seimbang. Tetap nampak kompak membentuk sebuah keteraturan. Bentuk polanya abstrak, tidak beraturan. Bahkan juga ada yang menyebutnya dengan keseimbangan kreatif, karena untuk membuatnya dibutuhkan kreativitas yang tinggi. Penataan elemen visualnya nampak random atau acak oleh mata, tetapi secara ilusif tetap terasa seimbang. Prinsip yang ketiga yaitu proporsi. Proporsi atau proportion dalam bahasa Inggris adalah salah satu prinsip dasar tata rupa yang penting dipenuhi untuk memperoleh keserasian pada sebuah karya seni rupa. Istilah proporsi diartikan secara singkat sebagai perbandingan ukuran. Bila istilah ini dikenakan pada suatu objek yang proporsinya tampak wajar secara naturalistis, maka disebut proporsional, yang berarti perbandingan ukuran yang serasi. Proporsi sebuah benda atau objek, yakni perbandingan ukuran antara bagian-bagian suatu objek. Ada perbandingan yang sifatnya alamiah, misalnya proporsi manusia. Ada pula sifat buatan manusia seperti proporsi meja, kursi, mobil motor, sepeda, dan lain-lain. Contoh proporsi, jika sebuah benda dimaksudkan untuk digambarkan secara naturalistis idealistis, maka proporsi benda tersebut mengikuti standar ideal, seperti contoh di bagian kanan atas. Sedangkan pada gambar di kiri bawah, proporsi mengalami perubahan bentuk atau distorsi untuk mendapatkan kesan karikaturis, maka tidak lagi disebut proporsional. Prinsip yang keempat yaitu irama. Istilah irama identik dengan kata ritme yang bermakna gerakan atau bunyi berturut-turut secara teratur. Pada bentuk-bentuk alam, irama bisa dilihat pada pengulangan gerak ombak laut, gelombang pasir di gurun, barisan semut, gerak dedaunan, dan lain-lain. Irama pada karya seni pada dasarnya merupakan hubungan pengulangan dari unsur-unsur yang membentuk karya seni tersebut. Pada karya seni rupa, irama dapat berupa irama garis, irama bentuk, irama warna, irama tekstur, atau irama ruang. Beberapa cara dapat dilakukan untuk menciptakan irama, misalnya pengulangan bentuk, ukuran, warna, dan arah yang sama. Kedua, pengulangan arah yang sama namun bentuk yang berbeda. Ketiga, pengulangan objek dengan bentuk dan ukuran yang sama namun dengan arah yang berbeda. Keempat, pengulangan bentuk objek yang berbeda secara bergantian dan teratur. Kelima, pengulangan objek yang berbeda secara teratur dan terus-menerus hingga membentuk seolah-olah bentuk garis. Dan yang keenam, pengulangan objek yang berbeda secara bebas. Prinsip yang kelima yaitu pusat perhatian atau center of interest. Pusat perhatian biasa juga disebut penonjolan, klimaks, dominasi, focal point, atau eye catcher, yaitu bagian yang dominan, unggul, atau istimewa pada suatu karya sehingga lebih menarik perhatian dibandingkan bagian lainnya. Pusat perhatian dapat dilakukan dengan membuat bagian yang diutamakan berbeda dengan bagian lainnya. Pusat perhatian yang dimaksud tidak asal berbeda dengan bagian yang lain, melainkan terarah dan tetap terpadu. Pada sebuah karya seni, pemberian pusat perhatian bertujuan untuk menarik perhatian, menghilangkan kebosanan, dan untuk memecah keberaturan sehingga dapat membuat orang terpukau. Kekuatan pusat perhatian yang menyebabkan orang terpukau inilah yang disebut intensitas dari karya seni itu. Contohnya pada gambar payung.
Penerapan pusat perhatian dengan memanfaatkan garis-garis pengarah yang mengarah pada satu titik. Dan contoh kedua, penerapan prinsip pusat perhatian dengan menggunakan perbedaan warna, bentuk maupun tekstur tanaman dengan background yang berbeda. Prinsip yang keenam yaitu kontras. Kontras dalam pengertian sederhana adalah sesuatu yang berlawanan. Namun kontras dalam konteks seni pada umumnya dimaknai menurut sudut pandang estetika, yaitu sesuatu yang berlawanan tetapi saling mendukung dan merupakan kesatuan yang seimbang. Kontras sangat baik dimanfaatkan untuk menciptakan pusat perhatian. Contohnya di sini adalah perbedaan warna yang saling bertolak belakang, misalnya warna hitam dan putih, sehingga dapat memperlihatkan wujud seseorang. Contoh lainnya yaitu pengambilan objek dengan warna hijau merah yang saling bertolak belakang. Kontras dapat ditampilkan berdasarkan perbedaan gelap terang, warna, tekstur, bentuk bidang, dan unsur-unsur lainnya. Demikian tadi penjelasan singkat dari prinsip-prinsip dasar karya seni rupa, kiranya dapat membantu kalian lebih memahami dan dapat diterapkan dalam berkarya seni rupa.